Mengasihkan ya ternyata bikin perhiasan logam, terus ternyata pada saat itu aku iseng coret-coret, besoknya dijual laku gitu. Wah ternyata ini bisa jadi pekerjaan ternyata gitu. Contohnya umpamanya ya ini di Solo gitu yang deket sama kita aja gitu. Itu sampai Mas Gibran aja sampai istilahnya sampai dia Ngopiak-ngopiak ya itu ya. ngopiak-ngopiak gitu, Ben ono ngopiak-ngopiak acara. orang-orang lokalnya untuk ayo kita bikin Solo sebagai City of Festival gitu. Iya. Sementara di Jogja itu nggak usah diopiak-opiak. Mlaku wisan terus kayak dhewe sak karepe gitu. Sak karepe nganti ra iso di Seminggu pertama pas kita ngumpulin kita kaget karena sudah terkumpul 150-an. Acara hanya dalam waktu 30 hari. Karena Arjo kan zaman itu 30 hari. 150 acara. Halo, selamat datang kembali kita di rubrik Ruang Bicara. Biasanya kita ngomongin banyak hal di sini dan banyak sekali yang bisa kita ulas, apalagi tentang kota Yogyakarta. Banyak banget ya, dan kita juga kenal bahwa Yogyakarta punya banyak banget festival. Kita mau ngomongin tentang festival-festival yang ada di Jogja, terutama ya seputaran itulah. Oke, kita sekarang udah bersama dengan Mas Bram Satya. Tepuk tangan Mas Rijro, tepuk tangan. Ben rame. Terima kasih Mas Bram Satya ya. Selamat datang Mas di rubrik. Pertama kalinya Mas ya. Wah, ini pertama kalinya. Iya, Karena studionya gede banget ya. Nah, keren. Mas iki karo TVRI gede iki lho, Mas. TVRI ra apa-apa nih. Durung halaman depan, parkiran depan ngono kae, Mas. Keren. Total bangunan kurang lebih 2 hektar, Mas. Wah, pemirsa ini so bingung di mana ya dia. Delik ternyata ada. Nah, oke, Mas Bram. Kali ini mungkin karena Mas Bram sering berada di balik layar, Ya. ngelihatnya. Siap. Jarang tampil di depan layar dan mungkin juga lama berprosesnya di Jogja sendiri mungkin juga tidak terlalu kalau sudah lama memang sudah lama ya kiprahnya ya, tapi nggak terlalu ketok muncul sebagai sosok dan sebagainya. Kita akan kenalan dulu sama Mas Bram Satya kayak gini. Mas Bram Satya ini adalah Mas asli Jogja Mas ya? Asli. Originally. Cuma lahir aja, tapi besarnya kebanyakan di Jawa Timur, SMA di Bali. Oh, oke. Baru masuk Jogja. Kuliah itu. Kuliah. Diisi itu ya. Diisi Jogja. Seni rupa. Oke. Nah, saat ini Mas Bram ini fokus atau lagi di bidang apa nih, Mas? Iya, sebenarnya aku sendiri itu sebenarnya posisiku tuh desainer produk. Jadi aku dulu mlebu isi itu masuknya itu di jurusan kriya logam. Ya. Jadi dulu di SMA di Bali biasalah kecantol karo adalah di sana gitu dan dia juragan, anaknya juragan perhiasan. Oke. Nah, terus nempelnya ke sana terus akhirnya karena bapaknya itu nek karo aku atos ngono kae. Nongkrongnya di belakang, di tempat workshop tukang bikin perhiasan. Logam juga berarti waktu itu ya? Logam, karena nah itu makanya akhirnya masuk kriya logam isi. Karena gara-gara itu ngeliat, mengasihkan ya ternyata bikin perhiasan logam, terus ternyata pada saat itu aku iseng coret-coret, besoknya dijual laku gitu. Wah ternyata ini bisa jadi pekerjaan ternyata gitu. Nah itu akhirnya aku masuk kriya logam isi. Gara-gara itu. Mendalami prakteknya gitu Mas ya? Praktek. Cuma memang zaman itu tahun 90-an ya, ini tuwek banget ya. Ora ya. 90-an kita mungkin sepantaran kok sama yang motor. Jadi tahun 90-an itu masuk isi atau seni rupa itu kan memang rada aneh gitu kan. Rada aneh itu maksudnya nggak wajar untuk masuk kampus seni gitu kan. Nah, masuk sana itu aku termasuk orang yang nekat karena merasa punya talenta, merasa gitu kan. Pas di Bali dulu SMA-nya kebetulan SMA favorit gitu kan. Jadi sing pinter gambar kira oke gitu. Nah, pada saat saya itu disewa sama kampus lain, sekolah lain untuk bikin backdrop. Zaman kan belum ada printeran kan, digital print belum ono. Gambar kapan? Tangan. Kalau pensi itu tangan. Yeah. Pensi backdrop pentas seni ngono-ngono kan tangan. Nah, itu aku dulu kerjaanku kayak ngono. Sambene waktu SMA gitu ya. Sambennya itu gambar itu. Terus ya zamanku kan isih Marvel, DC Comics ngono kan. Bu gambar juga kan Mas? Iso digambar tapi kan enggak sebagus teman-temanku di isi. Ya karena levelnya mungkin setelah kan lebih dalam lagi ya. Terus masuk isi ternyata masuk seni rupa ya, terutama masuk seni rupa itu saya masih di Gampingan, masih di CNM yang sekarang. Ya. Nah, itu di sana. Nah, lagi kita tuane nek iki ngalamin ning kono. Saya masih kuliah di sana. Masih kuliah di sana.
tahun 93, wah ini terus akhirnya ngomong tahun. Tampet loh untuk gak nanya Akhirnya tahun, ngomong Dewi. Nah, masuk sana itu bener-bener angkatan itu ya, angkatan zaman-zaman 90-an awal itu memang bener-bener untuk masuk isi itu kan bener-bener yang dites tuh gambarnya. Jadi bukan pinter ya pokoknya saiki SBMPTN dan sebagainya, enggak sama sekali. Bener-bener gambar. Gambarnya apik, lolos. Gambarnya apik, lolos. Nah, pada saat itu saya masuk ke isi 1 semester, 2 semester rawani gambar aku. Lah apa, Mas? Lah minder. Delok gambar liane kuwi. Delok gambar liane. Teman-temanku itu gambar itu bener-bener kayak apa ya? Kayak nafas sih. Karena kebanyakan anak-anak SMSR. Oh iya, benar. Jadi beberapa temanku itu angkatanku itu anak-anak SMSR. Terus kalaupun aku di Kriya Logam itu dulu juga ada anak-anak yang memang apa istilahnya tinggal lahir besar di kota gede. Wah. Jadi nek gawe perhiasan lah ya terus ming kaya bernafas to gitu. Ngedep bentinane, Mas. Ngedep bentino. Nah, Iya. hal itu yang aku minder. Okay. Aku tuh akhirnya minder sampai akhirnya rasa minderku itu tak hajar ke organisasi. Melu ono mah organisasi, Mas. Karena ada BEM, dulu namanya Senat. Ada tuh isi. Ada, dulu ada. Tak kira ki njuk mung seni tok, ternyata enggak, ternyata ada juga. Ya, di seni diisi cukup, bahkan pada saat aktivisme 98 isi cukup diperhitungkan. Ya. Karena isi memang punya peran besar pada saat itu untuk ikut menggulingkan Soeharto. Oke. Salah satunya dari Jogja dan isi. Isi itu, oke. Nah, kebetulan akhirnya pada saat itu aku sering terlibat di organisasi. Di organisasi itu juga ngeliat gini, sakjane dodolan ket biyen aku. Apa? Jadi niatnya wis dodolan. Jadi ngeliat anak-anak teman-temanku itu pinter gambar, pinter gawe produk. Tugasnya mereka kuliah itu tuh bagi aku udah bisa dijual gitu. Tugas kuliah zaman itu ya. Ini aku ra iso ngomong saiki ya, karena saiki aku kadang-kadang kok tugas kuliah cuma ngene tok sih. Tapi kalau dulu itu beneran. Tugas kuliahnya teman-temanku itu aku ngelihat ini so tak dol karena aku dulu tinggal di Bali. Terus aku juga sering nongkrong di Kuta dan sebagainya gitu kan. Jadi aku iso mbayang iki payu ki sakjane gitu. Nah, akhirnya aku tuh pertama kali ngurus pameran. Nah, ini kalau tadi nanti hubungannya sampai ke festival tadi. Ya. Ngurus pameran, bayangin aku masuk 93, 94 itu aku udah ngurus pameran di Maruzen Galeri. Yang sekarang Sarinah. Sarinah. Sarinah yang sekarang baru dibangun, yang kemarin baru diresmikan Pak Jokowi itu. Itu pertama kali aku pameran, ngurusi pameran itu di situ. Gara-garanya rangenah aja nih. Gara-garanya aku tuh dulu bapakku ditinggal di Jakarta, aku tinggal di Jogja. Nah, aku sering ke Jakarta, akhirnya kalau pengen nongkrong nonton yang Hard Rock gitu. Hard Rock Cafe dulu di Sarinah. Oh. Hard Rock Cafe dulu di Sarinah. Nah, Hard Rock tuh biasanya malam kan gitu. Nah, sore aku udah sampai sana, terus iseng kan muter-muter Sarinah dan ketemu salah satu toko namanya Maruzen gitu. Nah, toko ini ternyata dia tuh bikin kayak pameran yang jualan tapi tematik gitu. Iya. Jadi menarik zaman gue. Tematik dia itu nggak cuma jualan yang tiap hari digelar gitu, nggak, tapi dia tematik. Bulan ini dia bikin apa, dia pameran apa, jualan apa gitu. Tapi tetap kriya, maksudnya? Kriya. Ya, okay. Nah, nyambungnya sama aku kebetulan. Pada saat aku lihat teman-temanku diisi gue, karya-karyanya kok apik ya asem gitu. Piye carane gawe? Sementara aku natah itu ya sempat di Bali kan sempat natah logam gitu. Tapi kan aku sendiri tidak melakukan. Dan kenalnya juga di akhir-akhir kelas 3 lah. Jadi meh mlebu isi ya, meh lulus SMA baru ngeh gitu. Oh, ada pekerjaan seperti ini gitu. Nah, itu aku belajar. Tapi kan rentang waktunya cuma nggak sampai 1 tahun gitu untuk belajar itu. Nah, sementara konco-koncoku sing lulusan kota gede itu. Lulusan kota gede itu kayak nafas deh. Iya. Jadi pada saat dia natah gitu lurus, bisa ting-trinik bagus gitu kan. Karena aku bingung, gila nih orang-orang ini aku. Gimana ya caranya mau nyaingi mereka udah nggak mungkin gitu. Nah, akhirnya aku kumpulkan mereka, lihat produknya mereka akhirnya kerjaan tugasnya mereka itu. Terus biasanya kok apa ki? Ya go Bali belum. Kadang-kadang ditinggal di kampus gitu. Wah, wis kene kumpul kayak gini. Akhirnya tak kumpulin. Nah, kebetulan pas itu aku di Maruzen itu ketemu sama manajernya nggak sengaja juga. Pada saat nggak sengaja ketemu ngono ki waton ngomong ngono ngobrol-ngobrol, Pak, ini bagus, Pak. Aku menduwe produk sing luwih apik, Pak. Mau nggak tak kirimin besok dari Jogja. Langsung mau dan itu pertama kali akhirnya berapa bulan kemudian aku bikin pameran di Maruzen Galeri. Berarti kan ono kaitannya dengan harga, dengan promosinya, dengan packagingnya, display-nya kayak ngopo gitu? Ya kan learning by doing akhirnya.
Tapi juga diurusi juga di situ. Oh iya, kita kan, jadi mereka itu kan kayak toko, jadi bukan galeri lah, mungkin semacam toko tapi toko tematik gitu kalau sekarang gitu. Nah mereka sudah ada kayak displayernya itu juga ada, terus si manajernya juga semacam berlaku sebagai kurator gitu. Nah aku tuh bawa barang dari Jogja, tak goworono, tak breke ngono kuwi, terus aku diajari, oh mas yang ini jangan nih mas, ketok banget ini tugas gitu, taruh aja di bawah, nggak usah dipamerkan. Oh ini, bahkan harga ini mereka yang bikin. Soalnya kan kanca-kancamu, teman-teman juga enggak ada, iya. Wong ini cuma pasrah kayak daripada ditaruh rumah. Daripada ditaruh di rumah. Di sana jadi ada harganya. Ada harganya dan payu sold out. Semua ya. Sold out. Termasuk yang dikira tugas tadi. Oh enggak, kalau yang tugas memang akhirnya enggak tak. Pokoknya yang ke display itu. Yang ke display itu sold out. Dan itu pertama kali aku merasakan iso untuk duit saka kaya ngono gitu. Bisa ya. Akhirnya kan aku juga diajari sama si manajernya bahwa oke, kamu yang ngurus ini harusnya dapat gitu. Karena kamu nggak bisa kayak gini ini. Terus, oh oke. Akhirnya dihitung sama dia. Oh kira-kira seperti ini nih hitungannya. Kamu harus dapatnya segini. Pas muncul angka gitu aku kaget deh. Wah untuk sama ini ya? Lumayan gitu. Jadi pada saat aku terima uang itu, aku langsung punya gambaran. Oh kak aku untuk sama ini. Ya udah, habis itu saya nggak pulang ke rumah bapakku maksudnya. Malamnya nongkrong di Hard Rock Cafe. Duit itu habis di Hard Rock Cafe malam itu. Isi money ya, isi cup, isi go. Tapi dulu waktu, berarti tahun berapa mas gue? 94. 94, nah 1 tahun kuliah wes mulai kayak gitu. 1 tahun kuliah udah kayak gitu. Waktu itu range harga kalau boleh tahu dari range berapa sampai itu berapa? Pokoknya aku inget aku itu dapat sekitar hampir 2,5 juta. Dapat dari 20%, berarti sekitar berapa tuh? Hampir 50-an juta ya? Iya. Iya kan? Iya. Sekitar itu harusnya. Wow. jadi sekitar itulah. Boleh. Tapi oke sih memang, karena aku tuh ngirim itu juga, ngirimnya aku juga tak kali. Jadi aku nggak ngirim satu banyak ke Jakarta kan butuh biaya. Nah aku tuh bawa, emang bapakku kan pulang balik Jogja Jakarta kadang-kadang. Jadi pas bawa mobil tak titipi, tak lebokin yang rumahnya bapak. Besok pada saat aku pengiriman ke Maruzen itu udah tak bawa semua, udah satu gitu. Jadi ngirit. Memang nggak ada biaya kayak sekarang pengiriman dan sebagainya, nggak ada. Dan barangnya kan kecil-kecil memang. Aku sengaja cari yang kecil-kecil. Yang gampang dibawa. Ya, cangking ngebel lah. Cangking ngebel. Karena aku juga mikirnya biar laku gitu. Biar gampang dibeli orang. Karena aku lihat habitnya. Habit orang datang ke situ kan nggak mungkin dia beli gede-gede gitu. Lego mulai karena sampai di Sarinah mana, gitu. Gimana nah, gitu itu ya. Makanya jadi insting bisnisku sudah jalan pada saat itu memang. Oke, kalau ngomongin tadi semono Mas. Apa komisi ini semono gitu kan ya. Berarti belum harga pokoknya, belum lagi kan toko pasti juga ngambil. Berarti kan jadi harganya sebenarnya tinggi juga. Oh tinggi. Barang-barang tugas loh itu tinggi kan? Iya. Itu yang aku benar-benar yakin gitu pada saat akhirnya aku tahun 94, oh bener nih tugas. Apa maksudnya jurusanku bener. Karena pada saat itu memang aku sempat agak galau gitu. Karena setelah aku ngeliat, aku tuh juga baru tahu setelah masuk isi, ternyata Kria itu jurusan yang kayak apa ya, kayak paling bawah gitu. Ya. Karena memang sing paling pinter gambar ya nek ora cah lukis, cah desain interior, cah diskom gitu. Itu memang yang pertama. Nah, aku tuh nggak tahu pada saat aku daftar dulu itu ya karena aku nggak paham. Aku memang ngincernya Kria Logam ya aku jurusan apa namanya? Yang pertama, pilihan pertama. Pilihan pertamanya itu. Itu malah Kria Logam. Pilihan keduanya interior. Nah, pada saat masuk Kria Logam itu memang pas ujian ini lucu. Ujian aku Kria Logam yang pertama itu juga nggak banyak. Pas aku jadi interior yang yang pilihan kedua itu juga nggak banyak. Jadi aku bingung, kok ora oke ya? Sing milih interior ya. Ternyata karena pilihan kedua. Aku juga bingung pada saat aku milih Kria Logam. Oh iya, karena mereka pilihan pertama nggak ada, jarang yang pilihan pertamanya itu Kria Logam. malah milih itu ya. Malah milih itu. Nah, sempat semester 2 itu sempat masih kepikiran lah. Jangan-jangan aku pengennya yang interior ya, karena emang seneng interior juga. Jadi aku seneng interior. Jadi ngedesain kamar, terus rumahnya ibuku, bapakku gitu kan. Aku yang ikut nata gitu loh. Dari keluarga itu ibuku tuh lebih percaya aku. Adikku atau mbakku gitu, jangan si Brahma sing naruh. Nah, itu udah terbiasa aku di rumah. Jadi jangan-jangan interior nih. Sempat kepikiran pindah interior. Tapi setelah pameran itu aku baru wah ini duit tok ini malahan. Peluang iki ya, enggak usah gambar, enggak usah nata. Iya. Tapi ngumpul ke konco-konco. Ngumpul ke teman-teman. Malah dapat itu ya, malah bisa dapat peluang ya. Iya, itu yang menurut aku pertama kali akhirnya aku juga kebayang bisa cari uang dari umpamanya
bikin event gitu. Bikin bikin perhelatan gitu. Perhelatan, ya. Yang akhirnya itu menjadikan kita bisa jualan sesuatu gitu. Ya. Itu pertama kali 94 bayang nggih. Wis lahir urung nggih? Wis no. Oh, wis. Wis lahir. No. Wis. Tapi urung sekolah. Oh, luar biasa ya ternyata ya. Kalau kayak gitu juga ya. Nah, lalu akhirnya tapi tetap awal perkembangannya dari dari langsung terjun ke pembuatan festival atau peristiwa atau event itu Enggak. atau dari itu tadi ngembangke potensi dulu. Sebenarnya sampai aku mungkin semester 4, semester 5 itu aku masih minder. Minder ngelihat gambarnya teman-temanku memang. Dan skill. Ngomong skill iya nek klaim mayoke kan di situ malah juara. Nah, zaman itu kan masalah payu itu kadang-kadang iso jadi aib. Maksudnya? Yang saya cerita tadi kan. Jadi ini tadi backstage-nya kita cerita gimana dulu ada dikotomi antara seni berwacana, seni wacana itu seni keilmuan gitu. Dia ngomongin tentang keilmuan, tentang macam-macam lah yang memang ini ideologis gitu. Nah, ada yang seni yang komersial. Nah, seni komersial ini seni dodolan gitu. Nah, zaman itu tahun 90-an bahkan aib sekali ini. Nganti payu itu aib sebenarnya. Apa istilahnya gini, bukan nganti payu aib enggak, tapi kayak nggawe karya seni kok tujuannya dodolan. Nah, itu salah. Oh iya, betul. Itu salah. Dan itu aib sekali. Pada saat itu aib. Termasuk aib lah gitu. Di kalangan kita ya, zaman kuliah lah. Kita kuliah itu kan sok-sok idealis lah. Sinau berproses. Kenceng-kencengin. Ora iso gitu. Nah, itu aku tuh beberapa kali memang akhirnya agak nahan gitu. Karena setelah bergaul di ISI gitu. Ketemu seniman-seniman top, kakak kelas kita gitu. Itu memang aku agak berubah oh iya ya. Ini nggak bisa ya asal dodolan ya gitu. Itu memang ya, tapi memang itu proses ya. Proses akhirnya aku juga nggak, pada saat pertama kali aku payu itu, kita jualan itu payu, itu memang ada kayak pembelajaran yang sampai pulang ke Jogjanya itu ono sing, wah Bram ojo ngomong nek karyaku laku ya gitu. Loh kenapa? Harusnya kita kan bangga gitu. Ternyata ada itu, kaget aku juga. Oh ada proses ini ya, ada proses yang mereka itu malu kalau umumnya karya itu laku. Dibuat untuk laku gitu. Nah itu yang mereka masih dikotomi itu masih ada sampai akhir-akhir 90-an lah. Awal 2000-an lah. Terus ada booming lukisan, ada akhirnya Mas Heri Pemat bikin art jok dan sebagainya. Itu akhirnya memang agak cair lah. Sekarang itu udah agak cair. Masalah karya yang memang laku itu seperti apa itu sekarang cair. Nggak ada terus urusan sing nek mbiyen aib tenan. Dulu itu kayak orang kalau laku itu kayak oh ya kowe wis nang kono gitu. Ada ini, ada itu gitu. Ada dikotomi gitu. Nah, nek wis nganti payu, oh berarti kowe nang kono gitu. Jadi ada kayak gitunya. Jadi aku harus hati-hati pada saat itu. Ternyata gitu. Kalau tadi akhirnya menuju ke misalnya kita berkembang menuju ke peristiwa. Ya. Event gitu katakanlah event gitu ya. Sing terkait mungkin apakah ono kaitannya juga dengan teknik promosi marketingan yang Mas Bram lakukan atau prosesnya ikuti Mas? Nah, ini yang aku tuh sebenarnya pada saat itu cukup hati-hati untuk tidak asal mayoke gitu. Asal mayoke karya gitu. Tapi memang karya-karya yang aku dulu memang aku deket itu kan karena memang aku tinggal di Bali SMA-nya, terus ya banyak bapakku ada di bisnis perhotelan gitu, terus aku bisa melihat karya-karyanya teman-temanku kria itu ya sekedar untuk jualan gitu. Sekedar untuk istilahnya ya pamer apa istilahnya, ngisi hotel. Ngisi hotel, ya. Nah, tapi pada saat aku kuliah di ISI memang agak bergeser aku. Jadi ternyata ada karya-karya yang memang kayak anak-anak lukis, anak-anak patung, terus grafis murni, belum kita ngomongin tentang desain produk, desain interior sama desain komunikasi. Desain produk belum ada zaman itu. Nah, pada saat aku ngelihat teman-teman ini memang ada hal-hal yang memang menurut aku ada potensi besar yang teman-teman itu belum tergali dengan baik. Pada saat itu ya. Bagi aku. Walaupun zaman aku itu kan kebetulan dosen-dosennya maestro. Jadi aku masih ketemu sama umpamanya namanya Pak Edi Sunarso umpamanya. Seorang pematung besar yang bikin bikin patung-patung di Selamat Datang di HI dan sebagainya. Salah satu pematung yang dicintai Pak Karno dan sebagainya. Itu aku masih ketemu. Alhamdulillah aku masih ketemu gitu. Nah, itu kan sesuatu yang tinggi banget buat kita gitu, para mahasiswa gitu. Wah, untuk jadi seorang Avandi, untuk jadi seorang Edi Sunarso itu kan kita bayangke
wedian nih, piye carane Piye gitu. carane ya? Ora kebayang bahkan. Ora kebayang gitu. Nah, pada saat itu aku juga sudah ngasih apa, ya gambaran ke teman-teman. Oke, nek kowe pengen dadi koyo ngono ki silahkan, aku ora pengen ganggu apa-apa gitu. Tapi nggo mangan ki ayo, iki tak dolke iso lho gitu. Iya. Saya hati-hatinya gitu. Cuma itu zaman itu masih kudu anu lah, kudu grill ya. Bahkan ono beberapa teman-teman yang mau jual itu juga, "Bram ojo nganggo jenengku ya," gitu. Oh, udah gitu ya. Bahkan gitu, bahkan ada yang nggak mau ditulis tulisan tangan. Tanda tangannya tuh nggak mau. Tanda tangannya nggak mau. Karena dia nggak mau ketahuan kalau itu terjual. Padahal itu lakuable. Lah laku nyatane tak dol iso. Nyatane tak dol iso gitu. Oke. Jadi ya kebetulan aku banyak temen bule pada saat itu, konco-koncone bapakku gitu yang memang apa punya hotel atau apa gitu. Nah itu mungkin sangat mungkin. Cuma memang tidak seperti sekarang. Saiki kan kolektor itu benar-benar kolektor gitu. Yang memang dia ya prestis untuk menjadi kolektor, tuku karya nek koncone iso tuku 1 miliar, dia tuku 15 miliar gitu. Ya. Nah, itu kan ada, tapi kalau dulu enggak. Dulu benar-benar ya memang sing tak dol kuwi mbiyen memang sesuatu yang bisa dipakai untuk mereka, ditaruh di rumah kayak. Jadi memang indah. Jadi memang dikotominya memang kerasa. Tapi waktu itu caranya mengerti, Mas. Gimana ngerti nih bahwa oh ini layak ini buat dipajang di rumahnya temennya Bapak yang itu atau ini cocok untuk itu. Gimana, Mas? Tesnya mencari tes seperti itu gimana, Mas? Nah, itu aku kebetulan memang karena bapakku dari kecil itu aku hidup sama bapakku di lingkungan perhotelan gitu. Jadi aku itu iso ngerasake bahwa oh karya ini tuh kalau ditaruh di tempat yang wah gitu emang keren gitu. Nah, itu yang sorry bukan ngurangin teman-teman ya, tapi kan kebanyakan teman-teman memang yang kayak Kriya Kayu dari Jepara. Jadi mungkin juga belum pernah lihat hotel sing ono ukir-ukirannya dan kuwi larang itu belum pernah lihat gitu. Mungkin ya. Maaf kalau aku mengurangi teman. Tapi beberapa teman-temanku memang nggak paham. Pada saat aku ngelihat karyanya dia, iki apik banget iki. Oke, tak dolke ya gitu. Nah, itu mereka itu nggak paham kalau itu tuh laku gitu. Pada saat itu tapi. Pada saat itu. Dan itu pada saat aku tak taruh dan biyen kan rungono HP, rungono apa tuh. Iya. Jadi pada saat aku bawa itu ke tempatnya umpamanya koleganya bapakku gitu. Atau siapalah gitu temanku gitu. Itu aku benar-benar bawa barangnya. Pasangke, iki lho apik to nek ngene gitu. Aku gitu. Baru dia beli. Nah, tetap pure dekoratif waktu itu Mas ya nih. Memang arahnya ke sana, mau nggak mau lah. Iya. Mau nggak mau. Lebih cenderung ke sana deh. Lebih cenderung ke sana. Walaupun memang sudah ada, ngecrete zaman aku mbiyen kan yo. Karena kita berkumpul sama seniman-seniman lukis sing wah, imajinasi ini tekan dinding. Kadang-kadang ya aku iso ngomong bahwa ukiran ini loh Pak. Ceritanya gini loh, gini. Aku kurang ngerti kadang-kadang. Ya akhirnya belajar aja dari teman-teman kan. Jadi memang pergaulan di ISI memang pada saat itu sangat membentuk perilaku kita ya. Teman-teman yang di tahun-tahun itu ya termasuk ada kalau yang sekarang yang mungkin dikenal ada Heri Pemat, ada mungkin kelompok Jendela. Itu teman-teman yang memang berkehidupan di tahun-tahun itu gitu, di gampingan itu. Bahkan sekarang ada namanya Ade Darmawan tuh yang sekarang menjadi salah satu direktur artistik di Documenta di Jerman gitu. Documenta itu perhelatan seni terbesar di dunia gitu. Itu ini pertama kali orang Indonesia menjadi direktur artistik di acara itu. Seangkatan Mas? Angkatan, dia kakak kelasku setahun. Wow, deket ya itu berarti. Jadi dekat. Jadi memang kondisi itu yang memang kita itu jadi tabrakannya itu di kampus gitu. Akhirnya membentuk banyak hal gitu. Kayak aku akhirnya umpamanya pada saat itu ya karena aku raiso gambar ngono ki wis mending aku dodolan wae lah gitu. Oke, aku raiso berkesenian seperti teman-temanku karena banyak teman-temanku itu emang anaknya seniman atau bapaknya pernah kuliah di ASRI zaman itu. Jadi mereka sudah punya gambaran untuk masuk seni itu kayak apa gitu. Sementara aku sama sekali randuwe. Sama sekali gitu. Mergo seneng karena seneng dibalik ketemu perhiasan. Oh, ini ada ya kayak gini ya. Cuma itu tok, sesederhana itu gitu. Jadi masuk isi itu ya, oh enggak perhiasan lah gitu. Aku sempat menggeluti bidang itu ya. Tapi ternyata juga memang nggak cocok gitu. Ya. Jadi ternyata kalau perhiasan itu kan memang nempel kan, fashion kan. Nah itu aku sih kalah karo sing memang teman-teman yang memang bisa merasakan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan itu memang lebih bagus akhirnya. Harus aku akui.
secara desain itu lebih bagus kalau di perhiasan, fashion, karena yang nempel ke tubuh itu nggak gampang mendesainnya. Itu setelah aku pelajari. Tapi kalau ngomong ke ini akan cocok dipakai siapa dan bagaimana gitu, iso lah ya. Aku iso, tes aku dapat gitu kan. Tapi untuk merasakan pada saat di perhiasan ya contohnya ya. Ngerancangnya, Nah, ngedesainnya. pada saat ngerancang itu kan aku sebagai laki-laki yang melihat itu akan dipakai seorang perempuan. Tapi kan aku nggak bisa merasakan seorang perempuan memakai itu saja seneng ra gitu. Iya. Raiso. Oh, detail sedetail itu Sampai ya. sedetail itu kalau mendesain. Jadi kadang-kadang desain-desainku itu memang ya akhirnya sekarang mungkin laku karena sekarang itu ono kecenderungan laki-laki beneran beli perhiasan gitu. Karena sekarang ada apa metroseksual. Iya, nek ora ake termasuk ngono ya. Oh, dulu ada, tapi dulu tuh ake itu kan sesuatu yang nggak perlu didesain. Oh gitu. Oh iya ya. Nek mbiyen kan ya ngerti lah, Ya. bapak dhewe lah, mau simbah dhewe itu kan wis ping waton tuku watune, goleke apa jenenge ikine apa sih? Kolongane kuwi. Kolongane, Itu kan nggak penting. itu. Yang penting kan batunya. Iya, betul. Nah, nek sekarang itu sekarang pun memang itunya didesain. digawe sing apik sisan. Iya. Dulu nggak ada. Dulu itu aku mendesain beberapa kali untuk laki-laki itu ya dinyei. Sopo sing gelem tuku Brahma. Padahal aku sudah membayangkan dulu tuh ya cowok pakai pendan, cowok umpamanya pakai apa choker gitu zaman itu bisa gitu. Kenapa enggak gitu. Tapi pas aku nganggu ki oh juga sih aneh juga nih aku nganggu ki. Di sini mungkin, tapi Di kalau sini? di tempat lain mungkin beda Iya, ya. memang. Tapi tren itu memang sekarang ternyata laki-laki juga pakai perhiasan. Jadi menurutku perkembangan zaman lah. Pada saat itu mungkin aku kecepatan mikirin mungkin. Mungkin. Wis tekan arah menjual ke sana kan kayak padahal ini lagi proses pembentukannya. Iya. Oh, oke. Jadi itu termasuk akhirnya iso mlebu menjadi kurator dan sebagainya juga bekalnya dari situ saja. Iya, dari situ. Jadi kalau akhirnya kan kalau event itu ya memang akhirnya terus ya itu akhirnya aku senang ngurusi konco-konco gitu kan. Terus akhirnya aku sampai terpilih menjadi ketua senat gitu kan pada saat itu. Ketua senat itu ketua BEM kalau sekarang. Ya. Nah, terpilih jadi ketua BEM sampai aku ya akhirnya juga ngurusi seni yang lain gitu karena aku sebagai ketua BEM Fakultas Seni Rupa. Akhirnya aku harus mengurusi seni yang lain. Yang sebelumnya aku cuma fokus sama anak-anak kriya aja gitu. Ternyata aku harus ketemu anak lukis, anak patung, anak desain grafis gitu, interior gitu. Nah, itu yang aku akhirnya ketemu untuk ngurusi anak desain tuh kayak gini. Untuk ngurusin anak seni murni, anak lukis tuh kayak gini, anak patung kayak gini, anak grafis kayak gini. Itu aku punya pola akhirnya. Dari itu ketemu polanya. Ketemu polanya. Jadi kalau anak patung itu dia bekerja itu memang masih komunal, masih diminta bantuan teman. Jadi dijak ngobrol ki sih enak. Ya. Dijak gawe sesuatu bareng tuh masih enak karena dia pasti akan bergantung sama orang lain karena membuat patung tuh kan nggak bisa sendiri gitu. Ya. Tapi kalau ketemu sama anak grafis sama anak seni lukis modern. Karena mereka biasa kerja sendiri. Oh, oke. Dia kan kerja di studio, gambar, rampung, pamer ke dhewe gitu. Kalau anak lukis kalau diajak kerja sama masih agak zaman itu ya aku kurang ngerti saiki ya. Tapi kalau sekarang kan sudah yang angkatanku kan sudah masuk ke industri, sudah ketemu kolektor, ketemu galeri, akhirnya mereka belajar. Tapi zaman itu waduh angel banget ngurusi cah lukis, cah grafis. Jadi mereka karena biasa kerja sendiri di studio gitu. Kalau anak kriya kan juga biasa bekerja sama karena kan kita bikin perhiasan, bikin apa itu tergantung sama orang lain gitu. Tapi kalau anak lukis, anak grafis itu benar-benar tuku cat dewe, tuku kanvas dewe, gambar dewe di kamar gitu, di kos-kosan gitu. Ya sudah selesai karyanya dia gitu. Pamer ke dewe. Dipamer ke dewe, digawe ning kampus dewe gitu. Iya. Kalau patung anak kriya kan nggak bisa karena barangnya berat ya kudu nyilih koncone gawake bareng gitu. Nah, kalau anak lukis kan nggak tinggal nek zaman biyen ya ukurannya paling 1 meter kali 1 meter gitu. Taleni, tutupi koran, numpak motor atau numpak sepeda go ning kampus selesai. Oh. Jadi nggak tergantung sama orang gitu. Itu juga membuat perbedaan untuk menyikapi seniman ini kayak gimana, seniman ini kayak gimana gitu kayak ya. Dan itu berpengaruh sampai sekarang untuk menemoni orang, ketemu sama orang, negosiasi sama orang. Oh iya. Iya. Aku sangat beruntung pada saat itu. Aku diminta menjadi ketua senat tuh aku sangat beruntung, merasa beruntung gitu. Sekarang ya, zaman biyen ora. Dulu itu pas dadi ketua senat iki asem tombok tok isine. Ya tahu sendiri lah, anak isi nek mau gawe acara musik ngono kae terus zaman kuwi kan untungnya ono Mas Felix, ono Mas sapa ya lali aku jenenge. Itu tuh sampai
aku anggar bikin acara musik, itu aku ada anggaran yang aku sisihkan untuk biasane cah iki nek manggung iku ana gitar sing tugel, ana mic pecah lah, apa panggung rontok lah ngono kuwi. Itu anak-anak ISIS kaya ngono. Jadi aku tuh sampai akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali ngono kan lagi, oh ya oke. Berarti nek aku manggung, bikin acara panggung di ISI, di Seni Rupa pada saat itu. Itu ya wis aku kudu siap-siap tombok gitu. Kudu ana spare anggaran yang aku sisihkan untuk nanti kalau ada yang kerusakan itu ya. sound apa ngerti-ngerti sok-sokan kaya Led Zeppelin ngono ngerti-ngerti gitar banting padahal gitare dhewe. Ya wis ngono kuwi lah. Nah itu aku mengatasi hal-hal kayak gitulah. Aku akhirnya jadi oke, aku sekarang sangat tertempa gitu. Iya. Untuk menghadapi hal-hal konyol kayak gitu tuh akhirnya tertempa gitu. Itu juga ngefek reaksi Mas karena tadi kan disampaikan juga kalau Mas Bram ini nenggon Jogja Festival Forum ya. Ya. Forum kan berarti kan banyak festival ada di situnya. Mulai dari festival otomotif. Ya, ada otomotif. Seni, budaya sampai ono sing aneh nih momone paceklik. Nah, festival paceklik gitu. Ya. Itu memang aneh sih. Itu juga menghadapi banyak godaan kayak gitu, Mas. Cobaan-cobaan kayak gitu lah tepatnya. Enggak, sebenarnya kalau aku sih di Festival Forum ini kan ditunjuk sebagai ketua forumnya gitu kan, ketua forumnya. Jadi ketua forum ini kan memang kayak pemilihan gitu, tiap 2 tahun gitu. Nah, tahun ini memang saya diminta untuk menjadi ketua Festival Forum itu ya karena mungkin rano sing gelem akhirnya aku ditunjuk meneh kayak kejadian pas aku ketua senat dulu gitu. Cuma gini, memang kalau yang festival di Jogja ini yang kerennya adalah gini, setelah aku memahami teman-teman gitu. Teman-teman itu passion. Jadi seluruh festival yang aku kenal gitu. Kayak yang baru aja berlangsung kemarin tuh Jogja Festival Jogja VW Festival, JVWF. Oh iya, JVWF. Ya kan? Jogja VW Festival itu saya ketemu sama Pak Toyo, ketemu Mbak Nisa, ketemu siapa lagi Mas Gradi, teman-teman itulah. Nah, teman-teman ini tuh tidak harus diatur. Karena apa? Karena mereka ini passion gitu. Mereka punya passion di VW sing aku kudu gawe VW Festival gitu. Terus cara kerjanya mereka ya benar-benar cara kerja yang sangat organik gitu. Ngerti-ngerti pas saya kemarin ngobrol sama Pak Toyo gitu. Loh Mas, kita itu sama kebetulan kan saya tahu gitu, bukan kenal apa, tapi tahu bahwa ada salah satu desainernya VW itu anak ITB gitu. Anak Bandung, bukan anak Bandung, tapi dia kuliah di ITB, desain produk. Terus dia berkarir sampai ke sekarang itu menjadi desainernya VW gitu. Ternyata beliau udah ketemu. Desainernya VW di sana? Iya, dia memang desainernya di sana. Pak Toyo udah ketemu sama itu? Sudah ketemu, bahkan sudah ngobrol gitu. Saya kaget, aneh juga ini maksudnya untuk ketemu sama anak-anak itu nggak gampang gitu. Karena kan aku punya jaringan desainer, kebetulan aku desainer furniture kerajinan gitu. Jadi akhirnya aku punya jaringan desainer produk gitu. Ada aliansi desain produk, ada HDMI, himpunan desainer mebel gitu. Nah, untuk ketemu itu nggak semua orang bisa kenal loh. Walaupun dalam satu grup itu ya? Walaupun dalam satu grup loh. Ini malah ketemu malah ini malah Pak Toyo ini kan ya maksudnya istilahnya ya penggiat VW aja gitu. VW aja di Jogja gitu. Tapi karena sangat passion gitu. Aku nggak ngerti, aku lupa kemarin tanya sampai ketemu itu di mana gitu. Maksudnya dia sudah ketemu gitu. Jadi menurut saya ini satu pola kerja yang ora iso diatur gitu. Jadi mereka itu sudah jalan sendiri, sudah punya jaringan sendiri, terus memaksimalkan jaringan, membuat kekuatan bersama gitu. Sesama VW, sesama penyuka VW, yuk gawe bareng yuk gitu. Akan berbeda pada saat kalau teman-teman ya mau yang dari Jakarta gitu yang memang IO gitu. Ya. IO kon gawe momone apa ya? Kon gawe festival VW gitu. Terus dibayari karo ATPM-nya gitu. Sama VW-nya gitu. Pasti akan beda. Jadinya kayak pameran otomotif. Kayak Yes nanti jadinya mungkin malah gitu ya? Iya jadinya memang kayak umpamanya pameran otomotif yang ada di Jakarta gitu. Keren. Tapi kalau rohnya pasti kurang deh. Iya. Nah, di Festival Forum ini aku menemukan hampir semua, nggak ada yang nggak. Hampir semua. Mungkin ya ada 1-2 yang memang jualan tuh ono, tapi hampir 98% lah aku pikir dari 72 festival yang kita naungi gitu. Itu tuh hampir semuanya passionate semua. Semua itu berbasis passion. Nah, itu yang kerennya di Jogja. Karena mulainya dari sekolah seneng sih ya? Seneng. Dan mereka itu kayak apa ya? Kayak nggak peduli rugi, nggak peduli kingko dadi apa, yang penting dia bergerak karena dia seneng gitu.
Nah ini kerennya di Jogja sebenarnya. Oh. Dan ini yang sebenarnya saya beberapa kali ditanya gitu untuk diundang ke beberapa kota gitu atau ke beberapa institusi gitu. Pada saat saya ditanya gimana keberhasilan resepnya Jogja bisa sampai punya festival-festival keren gitu. Contohnya umpamanya ya ini di Solo gitu yang deket sama kita aja gitu. Itu sampai Mas Gibran aja sampai istilahnya sampai dia ngopiak-ngopiak ya. Ngopiak-ngopiak gitu. Ngopiak-ngopiak orang-orang lokalnya untuk ayo kita bikin Solo sebagai City of Festival gitu. Iya. Sementara di Jogja itu nggak usah diopiak-opiak. Melaku wis terus kayak dhewe sak karepe gitu. Sak karepe nganti ra iso di. Nganti kadang-kadang saya itu kadang-kadang bingung sampai kadang-kadang karena saya sekarang jadi ketua forumnya gitu tahu-tahu Bram, iki ngono festival ini. Langsung cerita sama saya. Saya aku kurang ngerti gitu. Tapi nek aku ora ngerti kan wagu gitu kan. Terus akhirnya oh ya oke. Karo browsing ngono kae. Ya oke karo browsing gitu. Tapi ya memang bener-bener Jogja kayak gitu. Serandom itu, serandom itu dan sebanyak itu. Gitu. Wow. Pernah saya itu Jogja, tapi kita nggak ngomongin festival sih ya. Apa? Kita dulu kan 2015 kita melihat Arjok ini menjadi epicentrum gitu. Untuk acara-acara seni di luar Arjok. Nah, 2015 saya sama beberapa teman bersama si Heri Pemat juga sebagai pemilik Arjok gitu, kita pengen gawe, ini harus diwadahi ini gitu. Nah, akhirnya kita bikin wadah namanya Jogja Art Weeks. Jadi, kalau orang dengar Jogja Art Weeks itu sebenarnya bukan dari Arjok. Tapi itu adalah wadah di atasnya Arjok yang mewadahi seluruh acara-acara seni yang ada di Jogja. Kebetulan memang akhirnya diampu oleh Arjok gitu. Tapi Arjok juga sudah memberi peluang. Jadi Arjok tidak mau mengkooptasi bahwa ini acaranya Arjok, enggak juga. Iya. Tapi ini karena ada Arjok sebagai epicentrum, akhirnya teman-teman bikin acara-acara sendiri di sekitaran Arjok gitu. Karena memanfaatkan momentum kolektor, penikmat seni atau apapun yang datang ke Jogja itu momentumnya dimanfaatin sama teman-teman. Sekali datang gitu. Mereka bisa nonton banyak pameran, nonton banyak Arjok, karya. Sekalian nonton kemana-mana gitu. Ada open studio, ada pameran-pameran kecil gitu. Terus bahkan resital tari, resital musik dan sebagainya itu muncul di Arjok. 2015 itu kita itu bikin hanya platform sebenarnya. Aku sama teman-teman tuh berpikiran cuma bikin platform, nggak bikin acara. Bikin platformnya. Oke, kita bikin platform namanya Jogja Art Weeks. Nah, siapa yang punya acara di bulan yang bersamaan dengan Arjok, kasih tahu ke kita. Nanti kita catat dan kita bikin semacam pada saat itu masih bikin direktori gitu. Iya. Jadi buku sekedar kumpulan. Ya, sekedar kumpulan aja. Udah ngumpulin nih. Seminggu pertama pas kita ngumpulin kita kaget karena sudah terkumpul 150-an. Acara hanya dalam waktu 30 hari. Karena Arjok kan zaman itu 30 hari. 150 acara? 150 acara. Tapi seni rupa semua? Seni enggak, macam-macam. Seni budaya lah. Kita kan membuka untuk seni budaya. Ya. Jadi kalau yang pameran komputer ora. Oh iya. Jadi seni budaya gitu. Nah, itu kita buka. Siapapun boleh daftar gitu. Itu 150 acara di 30 hari Arjok berlangsung. Bayangke 2015 tuh. Itu baru minggu pertama. Sampai akhirnya kita tutup. Karena sudah nggak bisa menampung lagi. Karena kita tahu nih, iku nek gawe direktori ganti luwih sekorong atus ki adewe tombok iki gitu. Nah, akhirnya kita tutup, kita close di angka 212. Pas juga 212, ibu ora ngerti kenapa. 30 hari terkumpul 212 acara yang akan dilakukan pada saat Arjok berlangsung 1 sampai 30. Maksudnya hari ke-30 gitu. Hari pertama pembukaan sampai hari terakhir penutupan. Dan akhirnya itu semua tercatat. Dijadikan satu agenda Jogja Art. Dan sekarang masih sampai hari ini diteruskan oleh Dinas Kebudayaan. Jadi Dinas Kebudayaan membiayai namanya Jogja Art Weeks Directory. Directory yang dikumpulkan oleh Arjok karena pengampunya sekarang Arjok gitu. Iya. Karena lebih gampang gitu karena Arjok wis ana kantore ya wis sekarang kuno wae gitu. Serahkan ke Arjok. Wow. Dan rekornya kalau saya dengar sih dari pengelolanya 300 pernah. 300 apa? 300 acara dalam waktu 30 hari. Wah. Makanya kalau diomongin lebaran seni seni tenan ya. Bener. Tapi juga ada itu tempelan itu ya. Ini adalah lebaran seni, kalau punyamu nggak ikutan lebaran seni mungkin skena senimu kurang asik. Akhirnya ya. Tapi kan itu masalah yang memang sebenarnya kita harus akui ya, teman-teman ini kan ya kayak umumnya custom fest gitu. Iya. Aku ikut pada saat awal-awal nongkrong ngobrol itu aku ikut nemenin lah gitu. Pada saat kita akhirnya bikin custom fest gitu. Nah, kalau itu aku paham, tapi kalau yang lain sih aku nggak banyak paham gitu.
Maksudnya walaupun aku ketua itu ora terus ngerti kabeh ora gitu. Kalau custom fest kebetulan aku ikut nemenin, ikut nongkrong, ngobrol gitu. Kebetulan sebelum bikin custom fest itu saya sama Lulu tuh bikin acara namanya Art Motorcycle di Taman Budaya. Jadi setahun atau 2 tahun sebelumnya kalau nggak salah. 2 tahun sebelum Arjok. Sebelum custom fest pertama. Ya. Itu kita itu jadi lucu ketemu Lulu tuh kan memang custom builder gitu. Yeah. Tapi ya konco gitu, kenal gitu. Terus dulu ada kakak kelasku namanya Mas Nurkolis. Kakak kelasku itu pelukis tapi juga anak custom gitu, anak motor lah. Dia ketua MAC. Nah, nek aku tuh ya seneng motor juga. Duwe motor tapi juga bukan pelukis juga gitu. Nah, akhirnya pada saat kita ketemu bertiga itu kita baru ngeh gitu. Si Harley Davidson yang di custom sama si Mas Lulut itu sama pada saat Mas Nurkolis itu ngelukis gitu. Tensinya sama. Tensinya maksudnya pengen gawa karya apik ngono iki podo. Jadi aku ngelihat, aku tuh kebetulan karena kenal mereka berdua gitu. Jadi aku tuh ngelihat mereka berdua gitu. Wing sijine bangun dadi motor, satune melukis motornya itu, okay. Jadi aku kan kenal mereka gitu. Jadi akhirnya aku bisa ngelihat dari sisi emosional, personal mereka gitu ya. Sisi emosional mereka kan. Terus aku Lut, kowe iki sakjane kowe Harley-mu iki padha karo kanvase Mas Nurkolis lho. Wah, awalnya dari situ kita ngobrol. Oke. Terus jadi Mas Nurkolis juga ngerasain itu. Iya, Bram, sakjane aku tuh ora beda, aku mbangun motor karo aku ngelukis tuh padha, Bram. Aku tuh nek bangun motor rampung, rasanya kayak ngelukis rampung. Jadi sama gitu. Nah, akhirnya kita ketemulah. Akhirnya pada saat itu kita bertiga bikinlah konsep namanya Art Motorcycle. Jadi kita mempertemukan karya seni dengan motor gitu. Bikin di Taman Budaya. Nah, pada saat itu yang rodok hebohnya gitu, rodok dramatisnya itu, Mas Nurkolis 2 minggu sebelum acara meninggal. Sebelum pembukaan acara. Jadi akhirnya Art Motorcycle itu kita kasih embel-embel tambahan tribute to Nurkolis. Karena beliau memang ide awalnya beliau. Jadi saya sama Lulu tuh sebenarnya hanya bantuin aja karena ya luwih enom lah timbang Mas Nurkolis ngono ki. Terus ya wis kita bantu nek ning kampus kan nek isi kan ono senioritas. Senior junior. Jadi aku bantu juga karena aku juga senang motor. Lulut memang custom builder gitu. Terus ya sudah kita bantuin yuk gitu. Nah, itu awalnya itu akhirnya jadi custom fest. Memang sebenarnya Lulut sudah punya bayangan tentang custom fest, tapi memang itu jadi pemicu besar kita untuk oke, ini harus bikin custom fest di Jogja. Nah, sampai hari ini umpamanya, aku mau cerita lagi, custom fest itu kan jadi kayak anak-anak custom seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, bahkan kalau aku bisa ngomong sekarang gitu. Bahkan seluruh dunia. Kuwi nek tahun ini urung ketemu karo custom fest, urung keren gitu. Karena merasa masih ketinggalan dengan tren custom terakhir gitu. Karena tren custom terakhir itu onone neng kono gitu. Di custom fest itu. Di custom fest itu. Dan gue di Jogja. Lenggawe wong Jogja ya. Lenggawe wong Jogja. Sama kayak Arjok. Arjok juga gitu juga. Arjok itu bahkan sampai kayak kalau Arjok bahkan bisa lebih luas lagi expanding awareness-nya. Ini sekarang kan namanya expanding awareness. Jadi Arjok itu kalau aku melihat sekarang itu tidak hanya untuk pengetahuan seni rupa. Tapi ini sudah lifestyle. Kalau kita ngelihat orang-orang yang datang ya, artis datang, artis-artis kan foto-fotoan yang kono update status. Jadi artis-artis aja itu merasa bahwa kalau dia nggak ke Arjok, itu dia ketinggalan gitu. Ketinggalan seni gitu ya. Apapun lifestyle. Lifestyle bahkan. Karena ini aku ngomong ke expanding gitu. Jadi aku sudah membayangkan ini udah beberapa tahun yang lalu. Wah, Mat, ini keren, Mat. Arjok ini sudah benar-benar bukan bergeser ya, meluas gitu. Efeknya itu meluas, tidak hanya awal-awal Arjok sih aku juga ngikutin kan. Kebetulan 2008 kan aku salah satu direktur FKY gitu. Terus Arjok atau namanya dulu Jogja Art Festival itu kan bagian dari FKY gitu. Nah, di FKY itu kan aku juga ngelihat ini masih sebatas bahwa ini sebuah perhelatan seni rupa. JAV 1, JAV 2 gitu. Nah, menjadi Arjok mulai kelihatan nih. Aku mulai ini Pemat nih oke nih. Ini mulai udah membawa ini menjadi sebuah pergerakan lebih dari sebuah seni rupa gitu. Lifestyle-nya dapat, idenya dapat, bahkan aku yang bekerja di bidang desain, teman-temanku desainer itu juga harus datang ke Arjok. Karena untuk ngecas cari referensi baru, tapi iya kayak rasa gitu. Ngecas rasa, ngecas taste gitu. Jadi kan kita kan akhirnya bisa tahu maunya sekarang ya kayak mau zaman biyen wong nganggo cut bre itu keren gitu.
Tapi kan ada satu titik sing akhirnya Cutbre itu nggak keren gitu. Ganti tren Nah, apa lagi? ganti apa lagi, ya. ganti apa lagi. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat dari Arjok. Aku sebagai desainer ya, tuh bisa lihat. Oh oke, kecenderungan seniman-seniman, karena kan seniman-seniman itu sangat sangat eksploratif kan. Yang ditampilkan, apalagi Arjok juga pinter, kuratornya juga memang memang top gitu. Maksudnya mereka bisa paham, oke, orang-orang yang dia pamerkan itu adalah orang-orang yang sangat eksploratif gitu. Jadi pada saat aku datang ke sana sebagai desainer, aku juga dapat gitu. Walaupun aku bukan seni rupa gitu. Iya, walaupun bukan seni rupa. Bener. Dan bahkan tak kira delok ketika orang datang ke sana pun juga sisi hiburannya ada, ya kan gitu kan ya. Bener. Entertainnya juga ada, ternyata sih gitu. Nah itu makanya sebenarnya ini hal sesuatu yang akhirnya expand gitu. Ya Custom juga kayak gitu. Custom Fest pada saat kita membayangkan ngobrol-ngobrol awal nongkrong ngebir karo Lulut gitu, karo Aan gitu pada saat itu ya itu kita cuma bayangin aja. Kita cuma mau menegaskan lu mau ngomong custom nggak ada kalau sama kita lah, nggak ada apa-apanya kalian gitu. Kita cuma sebenarnya awalnya mau ngomongin itu gitu. Karena kita itu tahu bahwa kita di Jogja ini mengcustom motor itu nggak asal gitu. Karena kita itu di Jogja ini punya ekosistem toh. Jadi momennya tadi Lulut pada saat berkenalan dengan aku yang ada di bidang seni gitu. Terus ketemu sama Mas Nurkolis yang ketua MAC-nya itu anak seni lukis gitu. Itu tuh memang akan ada pertarungan gitu, bukan pertarungan sih gesekan-gesekan. Yang akhirnya karya-karyanya Lulut itu memang tidak seperti teman-teman yang ada di Bandung pokoknya. Tidak sesederhana yang ada di Bandung, di Bali atau di Jakarta gitu. Karena di sini tuh ono gesekan-gesekan sing kadang-kadang nek meng gawe larang-larangan ngono gampang Lut ngono. Umpamanya gitu. Nyanyi-nyanyi ngono. Wah nek meng nempelke Arlenes ngono ki yo gampang iki. Umpamanya gitu. Yeah. Nah, tapi kan ada kayak di Jogja kan kayak ono sing asem ya, juga ya. Kan sering kita ditabrak-tabrakkan, di gesek-gesekkan gitu sama kondisi yang ada karena kecil kan, kotanya kecil, wong-wonge kuwi-kuwi wae gitu. Akhirnya kita kan pengen menampilkan yang terbaik dari sisi yang kita punya gitu. Nah, itu yang akhirnya ekosistem ini yang membentuk seorang Lulut, seorang Heri Pemat, seorang Bram, seorang siapapun lah yang di Jogja ini gitu. Gundi gitu. Nah, teman-teman ini yang menurut aku gesekan-gesekan ini yang sebenarnya aku susah menjelaskan ke zaman itu saya sampai ditanggap lah kalau Bu Maria LK gitu. Beliau sebagai ketua Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif pada saat itu. Saya bahkan ada satu forum saya ditanya beneran gitu. Ditanya sama beliau, "Bram, gimana caranya biar kota lain bisa kayak Jogja ya?" gitu. Apa nih, Mas? Ya maksudnya ekonomi kreatifnya gitu. Okay. Karena sebenarnya yang sadar tentang kekuatan ekonomi kreatif di Jogja itu malah orang luar. Karena mungkin melakukannya saja. Kita kan melakukan saja. Melakukan dari tadi gesekan ketemu terus membekas jadi apa gitu tanpa menyadari bahwa ini kekuatan besar sebenarnya. Oh, oke. Loh, aku tuh kan sampai kemarin aku ditanyain kan pada saat ketemu stafnya Pak Sandi gitu ya, ketua Menteri Parekraf sekarang gitu. Pada saat ditanya, "Mas, kontribusi Jogja Festivalmu itu apa?" gitu. Aku bingung kan. Saya tahu. Kontribusi dari mana sih, siapa nih aku? Aku sempat kepikiran masih agak resistan gitu. Ini pertanyaannya kemana ya gitu. Tapi pada saat aku ngomong untuk Indonesia, aku ngomong, iya Mas, untuk Indonesia. Maksudnya kalau Jogja aja kan ya memang Jogja ini, jadi kesannya ngecil kayak gitu. Kalau Jogja ini kan ya jalan gitu. Oh, ntar dulu Bu, aku. Ibu kalau mau ngecek, semua festival yang ada di seluruh Indonesia ini, cek aja. Pasti ada anak Jogja. Iya. Semua festival yang ada di Jogja. Maksudnya kayak ada festival Lembah Haro yang ada di Sumatera, terus di Labuan Bajo. Bahkan kemarin aku ketemu di Lampung kemarin, acara Bangga Buatan Indonesia di Lampung, ternyata juga ada ono cah lulusan FKY. Bayangke. Jadi pas aku, kamu kok dong yang aku omongin gini-gini nih. Iya Mas, saya kan pernah ketemu Mas Bram dulu. Hah? Ketemu di mana? Saya dulu kuliah di ISI Mas, saya pernah jadi kuliah di Jogja. Saya pernah ikut volunteer di FKY. Mutar tuh. Jadi maksudku ya memang akhirnya itu kontribusi kita untuk Indonesia bahkan, bukan untuk Jogja tok gitu. Jadi menurut aku ini jadi menarik kalau mau kita bicarakan dari sisi kreatifnya ya. Industri kreatif Jogja ini menurut aku nih kalau mau gaya gitu ya. Sok-sokan gitu. Ya kampusnya di Jogja. Iya, betul. Jadi umpamanya kayak aku ngeliat kebetulan ada beberapa temanku yang sekarang jadi dosen di Prasetya Mulia gitu. Yang Bu Maria Alka ada di sana, terus memang kampus-kampus BINUS gitu yang memang benar-benar kampus yang memang mengarahkan untuk jadi entrepreneur gitu.
tak delok maksudnya apa ya? Ya itu kampus ya. Nah, kalau di Jogja ini kampusnya memang piye carane umpamane kayak belajar kayak tadi aku ngomong ngadepi cah seni lukis kayak ngopo. Terus kebetulan dulu aku juga pernah sering nongkrong di Malioboro gitu. Zaman dulu kan kalau anak isi di Gampingan urusannya kan karo Malioboro gitu. Tidak ya, masih Dan dikit ya. nongkrongnya ning kono lah, mabuke ning kono, uripe ning kono lah. Jadi hidupku itu antara kampus karo Malioboro gitu. Ning Malioboro itu kan ketemu preman. Iya. Apa istilahnya ngerti-ngerti orang ono masalah tahu-tahu ngejak gelut gitu. Itu kan ngono-ngono kan jadi akhirnya membentuk aku pada saat ketemu ketemu menteri gitu. Aku ora wedi gitu, maksudnya Mentalnya tadi. ya mentalnya dadi gitu karena meh ketemu sapa pun ayo tahu ketemu preman sing ra jelas ngerti-ngerti ngejak gelut ya aku biasa ya zaman itu gitu ya. Maksudku itu jadi bahanku untuk ngadepin sesuatu gitu. Nah, kekuatan ekosistem ini yang menurut aku jadi kerennya di Jogja itu. Tapi aku ora ngerti hari ini ya. Hari ini aku juga agak khawatir sebenarnya karena banyak beberapa yang aku lihat teman-teman yang kita rekrut menjadi volunteer itu masih kayak apa ya, kayak ngisi waktu luang gitu. Kayak apa ya? Lu kalau yang dulu enggak, Mas? Oh enggak, aku kan dulu punya galeri juga. Jadi setelah aku 90-an, terus aku juga nggak lulus dari ISI akhirnya. Karena jadi ketua senat. Terus jadi ketua senat terus akhirnya ngurusi zamanku 98, aduh tambah ruwet nih. Aktivisme 98 gitu sampai dioyak-oyak lah inilah. Jadi akhirnya nggak bisa nerusin lah aku. Terus 99 2000 itu aku akhirnya bikin galeri seni gitu. Nah, pada saat aku bikin galeri seni itu, sebelum aku bikin galeri seni, aku tuh magang. Bukan magang lah. Bahkan aku teko zaman itu kan ada seniorku namanya Mas Nindit punya galeri Cemeti. Mas Nindit yo. Nah, aku tuh mau istilahnya sinau gitu. Mas, aku tak sinau ning nggonmu ya gitu. Sakjane iki galeri iki opo to gitu. Aku sinau gitu. Nyantrik. Akhirnya nyantrik. Nah, hal itu yang aku lakukan gitu. Dengan kesadaran bahwa aku akan pengen bikin galeri. Dan aku ngomong loh sama Mas Nindit pada saat itu. Kamu ngapain, Bram? Ya aku pengen gawe galeri, Mas. Cuma aku nggak tahu nih mulainya dari mana nih gitu. Ya udah terus aku nyantrik itu ke beliau gitu ya, ngelihat cara kerjanya. Oh, juga duitnya saka iki biar dapat dana dari proposal, bikin proposal, dana dari EVOS, dari mana, dari Ford Foundation. Akhirnya aku bisa bikin galeri yang awalnya itu aku disupport sama Japan Foundation. Dari belajar itu. Gitu ya? Iya. Berarti sakjane kalau ngomong ke Jogja, peluang potensi ekonomi kreatif gede banget karena tadi tuh tempatnya banyak sekali ya. Ngomong ke spot-spotnya itu banyak. Persis. Terus mau belajar apa aja itu ada. Iya. Sakjane. Dan ini pun kalau ngomongin nggak cuma sekedar tempat tapi yang menghidupi tempat itu yang ngopeni sing nguripke bahkan gitu adalah expert-expert sakjane juga ya. Iya. Dan jaringannya internasional loh. Nah, jangan itu salah kan. loh. Jangan salah, pada saat aku dulu cah cilik loh, aku maksudnya 99 itu 2000 itu kan berarti aku umur 25 ya. Umur 25 tahun itu aku sudah bikin proposal dan dibiayai oleh beberapa funding gitu. Dari luar gitu. Dari Japan Foundation pernah dapat, aku dari Ford Foundation dapat gitu. Bayang ke, maksudku yang zaman sekarang mungkin kalau ada PPATK zaman itu konangan gitu. Zaman gue kan ngono PPATK gitu. Kayak kanca-kanca ning kene iki ben ra ketok. Delik di tengah hutan kan kene. Tapi oke lah, ini menurut saya hal-hal yang kayak gitu itu ya belajar akhirnya gitu. Learning by doing memang akhirnya aku juga bisa memahami kondisi di Jogja ini menariknya gitu. Memang nyantrik tadi. Kata-kata nyantrik itu jadi menarik sebenarnya. Karena memang ini kalau kita ngomong kemunculan saya nggak tahu nih kebetulan kalau saya anak ISI gitu, anak ASRI ya. Aku kan garisnya ASRI gitu. Nah, ASRI itu kan Akademi Seni Rupa itu kan sebenarnya kumpulan dari para sanggar-sanggar kan. Sanggar-sanggar kayak Pak Edi Sunarso punya sanggar apa, terus Pak Avandi punya sanggar apa. Nah, sanggar-sanggar ini sama Pak Soekarno sama Ngarso dalam Kaping Songo gitu. Itu kan dikumpulin tuh. Ya. Terus gawe kampus namanya ASRI gitu. Tapi basisnya itu kan memang basis sanggar. Ya. Akhirnya nyantrik itu.
Nah, ini juga mungkin relate sama umpamanya saya beruntung sekali di Kriya Logam pada saat itu. Itu juga masih ketemu sama namanya Empu Jeno. Ada kuliah keris. Kuliah keris di kampus di Kriya Logam itu. Terus beliau itu adalah seorang empu pembuat keris. Dia empu terakhir yang ada di Jalan Godean sana, di area Godean. Itu dia salah satu empu terakhirnya Mataram. Yang memang istilahnya sertifikasi niki saka Mataram gitu. Mataram ya resmi Mataram. Mataram resmi ya, gitu. Nah, itu terakhir dia. Nah, aku tuh beruntung karena masih ada beliau. Masih pas saya kuliah, beliau masih sugeng gitu. Nah, saya ketemu sama beliau gitu. Dan di sana itu ya aku kurang ngerti, akhirnya mungkin kayak Empu Jeno itu nggak bisa dimasukkan ke kurikulum sekarang ini. Karena kan harus datang. Kalau dulu kan enggak. Dulu itu namanya Empu Jeno itu walaupun dia itu ada tertulis sebagai dosen kita, tapi urung tahu kok dek teko ning Gampingan itu belum pernah. Terus? Seumur hidupnya dia. Mahasiswanya yang ke sana? Mahasiswanya yang datang ke sana. Kita yang datang ke sana. Jadi kita yang datang ke sana, nongkrong sama beliau, ngobrol, lihat dia bekerja, lihat dia ritualnya. Dia tidak perlu menjelaskan daki-daki saka teori. Wes Mas, jenengan memang seneng keris, ndelok kayak kula kerja. Ngono kuwi yang disampaikan. Iya, terus kadang-kadang kan kalau aku iseng tau zaman kuwi. Kan pasnya aku manggilnya Empu juga sih. Empu apa lali aku mau manggilnya beliau lah. Aku manggil beliau itu, loh katanya dulu nganu Empu. Katanya zaman dulu itu bentuk keris itu pakai tangan. Iya. Gitu. Sudah ketawa ngakak. Wah, nganu Mas, jenengan ndelok niku apine warnane biru Mas. Api warna biru itu jenengan lah cah sekolah. Derajate pinten niku. Apine warnane biru ngeten niku. Ya ora mungkin Mas tak cekel ngene. Nah, beliau ngomong gitu. Tapi kalau kita ngelihat kondisinya beliau ngenteng itu pada saat dia mukul-mukul nempa itu. Kan pakai celana hitam petani itu kan, sing gombrang-gombrang gitu. Lah celana ini bolong-bolong gini nih. Terus kan kakinya kan naik-naik itu. Maksudnya kainnya naik-naik. Jadi aku bisa ngelihat kakinya. Kakinya mulus ya. Maksudnya mulus sebagai pekerja itu mulus gitu. Enggak sing terus brocal-brocal kena. Kainnya bolong-bolong. Lah padahal kan kainnya aja bolong-bolong gitu. Sekti ya. Nah, makanya kan sekti oporane kan kita enggak tahu. Dia enggak ngomong kalau dia sekti kok. Iya. Terus umpamanya dia sering aku lihat umpamanya dia pada saat dia ngenteng gitu, menempa gitu. Terus dia bersihin alat tempanya itu. Kan ada besinya itu kayak rel gitu, kayak kotaan gitu. Nah, itu dia buat nempanya di situ. Lah bayangke itu dia nempa warnanya biru nih. Si kerisnya itu ya. Terus kotoran itu kan jatuh-jatuh di situ kan karena tempaannya dia. Lah kerisnya ditarik, tangannya itu enggak sengaja gini, sret. Gue ngeresiki itu. Gue ngeresiki kotorannya. Terus piye? Menurutmu kuwi sekti ra gitu? Kulino. Memang tidak mejet-mejet ngene iki enggak memang gitu. Tapi pada saat saya bayangin itu kentengan itu dia beberapa detik, berapa menit gitu ya dengan tank gitu. Ini kan pasti panas gitu. Pasti panas, iya. Pasti kan? Iya. Gitu. Nah, ini karo dhek iki dhek nyekeli ngangkat ini teng dhek ngangkat set palunya ditaruh gitu dia ngresik ini set. Piye Zan? Kita percaya kalau dia enggak sekti gitu kan. Nah, itu kan akhirnya kita bisa memahami kenapa dia lelaku, dia harus poso. Ya. Kenapa dia harus tidak mutih gitu, dia harus tidak boleh makan yang lain gitu. Ya. Selama dia membuat keris itu gitu. Nah, nek diteorikan jadi wagu. Anak-anak, kowe ben sekti, itu kan wagu kan ya. Angel banget ya. Nah, itu menurut aku Jogja itu kayak gitulah. Balik misalnya tadi di Empu ngono Mas, bahwa sakjane di Jogja punya banyak sekali guru yang bisa diambil ilmunya. Persis. Tetapi mungkin tidak dalam konteks pendidikan formal kan gitu malah Mas ya. Ditempa dengan praktek dan sebagainya. Akhirnya nanti juga mencetak kemungkinan atau mencetak calon-calon yang punya potensi besar untuk Yogyakarta gitu. Apalagi orang-orang luar yang mau datang ke Jogja, belajar misal seperti itu. Nggak cuman belajar ternyata, nggak cuman kuliah, tetapi iso praktek sekalian. Ya, benar. Dan itu efeknya Yogyakarta punya potensi ekonomi kreatif yang dhuwur juga ya. Iya. Nah ini yang menarik sebenarnya. Kayak tadi aku ngomong tentang Empu tadi ya. Kayak si Empu Jeno ini, kan saya pernah nanya tuh, Empu ini terus nanti ilmunya jenengan tuh gimana ya gitu. Maksudnya kita ini kan cuma datang.
Ya. Datang melihat kaya kaya wong delok ning museum toh. Saya itu merasakan itu pada saat itu. Tapi saya juga terenyuh gitu pada saat aku membayangkan, oke, aku ki meng delok kaya live museum gitu. Si Empu Jeno iki nek sesuk meninggal njuk piye gitu. Dan benar gitu. Berapa tahun kemudian beliau meninggal gitu. Nah, akhirnya kan nggak ada yang meneruskan. Oh, oke. Nggak ada yang meneruskan. Ya. Karena memang kalau dia pada saat mau meninggal itu aku sempet gitu. Sempet wawancara ngobrol lah, ngobrol iseng gitu. Jadi kebetulan sebagai muridnya dia gitu aku tekone gitu. Terus aku ngobrol sama beliau sebelum beliau meninggal. Dia ngomong memang ada hal-hal yang memang dia nggak bisa menurunkan ilmu itu gitu. Dengan segala konsekuensinya gitu. Karena ya orang ngerti, kita kan nggak bisa paham. Oh ya, oke. Kowe nek memang ngomong kenopo ini kan nek wong-wong ngono kan ono Punya alasan sendiri yang tidak mungkin menurunkan itu ke orang lain gitu. Terus akhirnya diteruskan oleh kalau studionya itu diteruskan oleh keponakannya dia. Sama-sama nanti mencetak keris juga dilestarikan juga. Ya, tapi dia tidak dapat sing keponakannya sekarang ini yang meneruskan studio itu, workshop kerisnya itu ya ming neruske wae pekerjaan. Tapi dia tidak distempel dari keraton. Nah, saya kan nanya, kenapa kok ora distempel karo keraton, empu aku. Ya memang akhirnya pada saat itu dia ngomong, ora iso, aku nggak nemu orang yang bisa nerusin ini. Jadi ya wes, aku nggak bisa ngasih gitu. Bahkan keponakannya yang ngurusi workshop nggak dianggap. Nggak dianggap. Oke. Maksudnya tidak bisa mewarisi ilmu yang tidak bisa mewarisi ilmunya itu ya. Nah, menurutku yang menarik ada di Jogja ini masih banyak hal-hal kayak gitu. Masih banyak hal-hal kayak gitu. Kayak tadi maunya aku ngomong, ya teman kita lah gitu. Maunya seorang Harry Pemat gitu. Apakah seorang Harry Pemat, tidak lebih mampu dari seorang dokter yang mengajar tata kelola seni, maunya? Iya. Kan angel toh. Maksudnya, aku bukan mengurangi teman-teman yang ada di akademisi ya. Maksudnya aku juga paham kesulitannya di akademisi, runtutannya. Kan aku juga nggak lulus kuliah, tapi aku banyak temanku dosen gitu. Harry Pemat juga nggak lulus kuliah gitu. Ya. Kebetulan gitu. Tapi ngerti tata kelola seni secara tidak langsung. Nah, maksudku ilmunya oke lah. Ono ki, ilmu tata kelola seni di akademisi oke gitu. Tapi pada saat ngomong lapangan gitu, aku agak mengkhawatirkan, agak curiga gitu. Iki tekniknya teorinya akademis ini belum tentu benar loh. Karena Pemat melakukan bertahun-tahun gitu. Jadi kan aku harus percaya sopo. Nek aku memone untuk bekerja di lapangan, aku lah percaya Pemat dong gitu. Iya. Karena dia melakukan bertahun-tahun, tabrakan kuwi, ketemu kan. Dari situ kan aku bisa ketemu gitu. Oh oke. Kalau Pemat ngomong apa, aku bisa percaya karena dia pernah melakukan gitu. Tapi nek memone akademi no, apakah mungkin gitu? Teori-teori sing memang ono ning buku ya. Apakah mungkin ki sih kayak kan? Aku bisa curiga ngono gitu. Walaupun buku itu juga dibentuk oleh sebuah pengalaman seperti Harry Pemat, itu aku paham juga gitu. Nah, menariknya hari ini kan ada konsep umpamanya kampus merdeka gitu, yang dikonsep sama Mas Menteri gitu. Nah, ini menarik sebenarnya kalau umpamanya ini disadari bersama oleh teman-teman akademisi dan tidak resisten ya. Karena kan ada hal-hal yang memang membuat resistensi, aku paham juga. Ya. Jadi pada saat teman-teman doktor atau bahkan profesor yang memang merasa aku ki mosok iso kalah pinter karo Harry Pemat sih ra iso lah gitu. Ono gitu. Yeah. Resistensi itu pasti ada gitu. Wah, iki Bram ki ngomongin desain ki aku ki dokter lulusan Finland nih mone. Nah, itu kan bisa gitu. Bisa resisten itu bisa ada gitu. Tapi kalau itu kita bisa hilangkan gitu, aku pikir bisa hilangkan. Sekarang teman-teman dosen atau akademisi yang memang sudah ada sistem gitu. Sistemnya kan sudah ada nih. Sistem akademisi, maksudnya kurikulum, terus bahkan sudah diatur oleh undang-undang, oleh Mas Menteri gitu, kampus merdeka. Lah saiki iso ditambah meneh sebenarnya wisata itu. Wisata pendidikan beneran wisata pendidikan. Jadi umpamanya nih ya, tata kelola seni buka kelas untuk orang pengelola seni yang pengen belajar di Arjok. Iya. Nek Arjoke dhewe, Pemat atau siapapun lah, aku bisa terlibat dan sebagainya. Kita itu kan pelaku. Terus nek ada yang ngedol ilmune dhewe piye? Menurutmu piye? Mungkin enggak kita? Kan enggak mungkin. Iya, ra iso. Aku wegah no nek ngapain aku ngurusi Arjoke wis mumet ndase kayak aku ngurusi Jogja Design Week mo ya. Kita udah pusing mikirin itu terus ngerti-ngerti ono neng burine, Mas, ini apa Mas? Mas, ini apa? Muter dong gini. Nah, kebayang nggak kalau tata kelola seni, umpamanya bikin program gitu, yang memang
mahal sekalian, dihargain mahal gitu. Nek umpama kowe pengen mlebu ning Arjok, pengen ngerti cara kerjanya Arjok, kerjasama sama Pemmat. Akademis yang bekerja sama dengan Pemmat gitu. Dan itu dibikin program beneran gitu. Umpamane gitu. Semacam magang, praktek Di tapi ditemani oleh expertnya di bidang itu juga gitu. Dokter di bidang tata kelola atau apa gitu. Nah, kita sebagai pelaku enak juga kalau ada itu gitu. Kita juga seneng sebenarnya memangnya ada orang yang masuk pengen tahu tentang kita gitu. Tapi kan ojo ngriwuki dhewe gitu, ojo nyerempetin kita gitu. Nah, itu seneng gitu. Pendampingannya itu akan pendampingannya akan lebih terarah kalau yang mendampingi seorang dokter, seorang S2 gitu. Menurutku sih menarik kalau mau kayak gitu. Dan itu bisa jadi mau wisata. Wisata ini maksudnya berarti kan short term course gitu misalnya gitu. Semacam itu. Aku pernah ikut short term course di Poland gitu, penasaran gitu. Karena aku pada saat aku tadi cerita di backstage ngomong tentang aku tidak dianggap sebagai desainer karena aku tidak lulus kuliah desain gitu. Aku tuh penasaran, aku pernah sampai ikut short term jadi carpenter gitu. Jadi di sana ada kayak semacam short term course itu untuk carpentry. Ya. Jadi untuk tukang kayu. Nah, kalau di Eropa itu neng Eropa itu Jeporone Eropa itu Polandia. Oke, Jeporo. Kalau di Indonesia itu kan di Jeporo gitu. Nah, kalau di sana itu Polandia itu area kayak carpenternya top di Eropa itu Polandia. Nah, aku sampai datang ke sana, ikut selama 1,5 bulan lah. Gawe natah dan itu benar-benar aku tuh diajari yang keren ya. Kalau tekniknya jauh lah, karo cacah Jeporo adoh lah. Ya. Tapi yang kerennya di Polandia itu aku diajari, aku bangga sebagai carpenter. Sebagai tukang kayu tuh aku bangga gitu. Kenapa? Karena pada saat aku masuk ke sana, bayar larang tuh. Terus aku dikei ini alat kerjanya, apron, terus ono apa jenenge tak simpen tak simpen tuh. Maksudnya itu tuh masih sesuatu kebanggaan sing aku akhirnya merasa bahwa oke, sebagai tukang kayu itu aku juga bangga ya gitu. Nah, itu juga poin yang aku dapat di sana sebenarnya. Nek masalah teknik gue sih kayak Jeporo sih apik deh menurut aku gitu. Karena secara teknik Jeporo ra kalah gitu. Tapi bangga menjadi carpenter terus tekniknya apa istilahnya runtutannya. Jadi kowe nek nyepake kayu kudu iki dhisik sampai kowe iso natah ki ono gitu. Nah, itu aku belajar. Tapi secara teknik jauh. Nek umpama aku bandingke karo tukang kayu ning Jeporo sing tak kei kayu, Pak, aku pengen gawe iki. Nggih. Tuk sak jam rampung. Kuwi ning kono ning Polandia ra ono sing gawe. Tapi oke gitu. Nah, ini yang menurut aku pola ini yang bisa dipakai sebenarnya. Momone orang-orang itu dan aku yakin oke sing gelem bayar. Aku yakin deh. Sing gelem bayar itu maksudnya gini. Kalau sekarang itu kampus itu kan diarahkan menjadi BHMN harus menghasilkan. Nah, aku ora ngerti nek setauku sih isi masih satker sih. Aku enggak kalau satker kan enggak bisa. Kalau satker kayak UPT gitu. Nah, tapi kalau BHMN yang lain gitu, yang kampus yang sudah berbentuk BHMN, berarti kan iso ki gawe program itu dolarang kerjasama sama kita gitu. Mungkin memang iki diterima teman-teman ada yang mau, monggo kerjasama sama saya Jogja Festival. Kowe meh butuh festival apa? Ono kabeh gitu. Harus sinau apa wae? Kowe meh sinau apa? Ono kabeh gitu. Kowe meh sinau budaya umpamane tentang seni pertunjukan berbasis publik gitu. Ono Mas Bambang Paningron, Asiatri, umpamanya gitu. Kowe meh ngomong kayak, aku meh belajar tentang etnomusikologi sing keren. Ono Ari Wulu gitu. Gawe Jogja Gamelan Festival gitu. Terus meh cerita tentang belajar tentang seni media, new media art gitu. Ono Sumonar gitu. Sing memang khusus video mapping gitu. Se-Indonesia baru itu. Se-Asia. Se-Asia bahkan baru itu. Tanya-tanya se-Asia bahkan. Nah, menurut aku kan iki didol orang kan nek kanca-kanca ini kan passion gitu ya. Teman-teman pokoknya ya cah-cah JVM FP, cah-cah Tio, Ari Wulu itu kan kita itu passion kayak aku bikin Jogja Design Week itu kan karena passion gitu. Passionku memang bikin desain gitu. Nah, pada saat aku bikin desain salah satu istilahnya positioningku di wilayah desain ya aku bikin Jogja Design Week gitu. Tapi itu kan money burning. Iya. Kan itu money burning gitu sebenarnya. Jadi kayak teman-teman kayak kemarin aku ditanya sama beberapa teman yang di Solo sempat datang ke Jogja kan karena diminta sama Mas Gibran gitu. Takon, Bram, itu caranya teman-teman cari uang itu piye ya? Aku ya bingung jawabnya. Piye ya? Sik nek takon itu aku juga masalahku juga itu sebenarnya kan. Karena pada saat aku bikin Jogja Design Week, aku disupport nih sama pemerintah lewat Dais gitu.
disupport. Tapi kan anggaran yang disupport oleh Dais itu, ya maaf memang kurang. Tapi aku juga paham kalau aku lebih dari harga itu, dari angka itu, jadi masalah. Oke, sing cemburu dari teman-teman yang lain gitu. Nah, aku juga akhirnya paham, oke, ya aku memang bisa ngambil porsi dari Dais itu segini gitu. Kalau aku lebih, iso rame gitu. Anggota DPR, iso ngono-ngono lah. Nah, ini yang harus menurutku nggak mungkin aku jualan. Akhirnya yang aku lakukan apa? Ya money burning. Jadi pemahaman kita ya, nek meh ngecek ya, paling gampang nek meh ngecek itu, neng manajer areanya Pegadaian, Jogja. Nah, nek meh ono acara event apa, festival apa, cek wae karo dhek. Sing wis nglebokke tanah, sing wis sapa. Nganti semono Mas ya? Loh, iya. Oh, iya, Beneran iya. itu, beneran. Aku juga melakukan itu juga, Raisen aku melakukan itu. Karena apa? Karena emang ya Supportnya mau kayak nggak gitu mau, ya supportnya kondisinya gitu. ya. Karena ada anggaran dari pemerintah. Biasanya itu kan reimburse. Ya. Jadi kita bikin acara dulu, selesai baru kita Laporan reimburse. baru. Laporan baru duit turun gitu. Ya. Banyak sponsor pun juga melakukan itu gitu. Mau nggak mau kita piye? Lah mlaku piye? Lah mlaku piye gitu kan. Wah, itu kan akhirnya kan yang paling teman kita itu Pegadaian gitu. Jadi tapi aku sudah sempat mengusulkan loh sebenarnya teman-teman di Backcraft dulu ya. Karena kebetulan aku dulu pernah menang EYCE gitu. EYCE itu International Young Creative Entrepreneur dari British Council. Nah, aku dipertemukan sama beberapa ahli dari British Council gitu. Itu di British Council bahkan ada satu lembaga gitu yang menaungi ide-ide kreatif untuk dijadikan kolateral bank. Jadi mau nih yang terjadi Zayn Malik itu apa? Zayn Malik apa? Kelompoknya penyanyi Zayn Malik itu Apa Mas? One Direction. One Direction ya, oke. Nah, One Direction itu ternyata dibentuk dari si ya lembaga ini. Oh, Jadi ada si Simon Caldwell ya. Siapa sing itu produsernya itu. Pokoknya produsernya itu dia mengumpulkan si One Direction itu kan dari ajang pencari bakat. Atau dikumpulkan terus dia bikin konsep. Nah, konsep ini dia jual, bukan dia jual. Dia bijekke ke sebuah lembaga ini. Yang lembaga ini bisa menjamin nek kowe meh butuh duit. Dia yang menjamin, dia yang punya kolateralnya. Terus si Simon Cowell, si produsernya itu akhirnya minjem ke bank. Tapi dijamin oleh si lembaga ini gitu. Nah, ini tadi grupnya ini yang akan jadi dia bikin konsep. Ya. Konsep bahwa dia akan bikin grup namanya One Direction. Ya. Nah, One Direction itu butuh dana. Biaya ki, tinggo rekaman, iklan dan lain-lain kan. Nah, dia butuh dana. Nek neng bank ora dianggap. Tapi ono satu lembaga ini tadi. Ada satu lembaga yang istilahnya melegitimasi bahwa idemu itu menarik. Ya. Oke, idemu itu iso didol. Jamin ini ke. Nah, dia jamin. Si lembaga ini jamin bahwa aku jamin nih idenya si Simon ini. Bayar ono bank gitu. Nah, bank yang bayarin. Bank yang bayarin itu akhirnya kan juga sama perbankan biasa gitu. Nek istilahnya dhek ora bayar ya di denda. Nek umpama dhek ternyata melayu ya dilebokke penjara gitu. Nah, sama gitu. Tapi paling enggak kolateralnya itu dari si lembaga ini gitu. Aku udah ngomong dari awal kayak gitu. Nah, akhirnya karena itu sampai hari ini tidak dibikin oleh teman-teman dari pemerintahan gitu. Ya wes, kita ya paling gampang ya Pegadaian tadi itu. Asetnya apa? Masukkan dulu. Asetnya apa gesek gitu. Ya. Karena paling gampang Pegadaian gitu. Iya. Karena kan kita butuh waktu cepat, butuh iki wis proposalnya kesuwen, kita berhari-hari gawe proposal, kon gawe proposal neng bank, kesuwen to. Wis mending apa iki? Oh, no motor. Wes lebokke ngene. Ono mobil wes lebokke gitu. Akhirnya gitu. Iya. Nah, ini yang menurut aku sistem ini kita masih belum bisa jualan secara komprehensif gitu. Jadi kene mlaku dhewe, kono mlaku dhewe. Nah, aku bayanganku kalau umpamanya ini ekosistem di Jogja ini bisa saling bekerja sama gitu. Tadi umpamanya akademisi, dia yang bikinkan paket, harganya lumayan larang. Dilebokke ning ngene cah-cah iso nggo urip gitu. Nah, maksudku ada hal-hal yang memang saling membantu gitu. Kampus juga entuk program gitu, sementara kita yang punya program ini juga terbantu oleh mereka, tidak hanya sekedar nempel gitu. Iya. Karena kalau nempel sih ngomong wae saiki iso gitu, tinggal ngomong karo Pemmat mumpung ono Arjok gitu. Lulus itu. Sebagai dosen ISI atau dosen UGM teko Mas Pemmat, aku pengen ngajak murid-muridku rene. Oh, monggo gitu.
silahkan itu bisa gitu. Tapi kalau itu bisa dijadikan penjualan, bisa jadi istilahnya monetizing-nya, itu kita harus mulai memikirkan ini di Jogja ini monetizing-nya. Aku sih sadar ya, wong Jogja itu kadang-kadang memang nggak butuh gitu. Jadi paling sulit nih di Jogja ini aku juga ngalami UKM, karena aku di bidang UKM lah sebenarnya. UKM di Jogja itu barangnya apik. Tapi pada saat mau tak angkat untuk menjadi produk ekspor gitu, kan aku paham nih, kalau produk ekspor harus kuantitinya berapa, cara kerjanya piye dan sebagainya itu aku paham. Nah, UKM kita ajari sampai aku berbusa-busa sampai modar. Ora iso. Ora isonya bukan dia nggak bisa mencapai itu enggak. Kalau di kota-kota lain atau di pelosok-pelosok daerah lain, untuk ngajari mereka itu kan kesulitan karena mereka nggak paham. Kalau orang-orang di sekitaran Jogja ini bukan nggak paham. Nggak mau. Memang ora gelem. Jadi emang pun mas menten mawon kelompok mas. Iya. Terus mau tak naikkan produktivitasnya, aku sih ngomong, Pak, produkmu tuh apik. Iki derek tak gaweke kowe toh di belakangmu tuh isih duwe lapangan tanah kosong besar, tanahmu sendiri. Wes ngene, tak invest ke gudang, aku iso invest gudang ki, Pak. Gawe gudang. Tapi setelah gudang itu berdiri ya kita hitung-hitungan gitu. Ekspor kita gitu. Ora gelem. Pun mas ngeten mawon pun kula pun mangan mas. Nah itu yang memang kelemahannya di Jogja itu. Sampai ke level-level atas gitu. Level-level atas itu maksudnya gitu juga. Kadang-kadang aku juga menyadari pada saat aku di Jogja gitu tuh umpamane nganggo jam Rolex gitu ya wagu memang. Wagu kan kita ngerti-ngerti nongkrong ini nganggo jam Rolex nih. Wah ini kebetulan aku pakai kaos Versace gitu. Kaos Versace gitu. Nah, ini kan wagu nek ning Jogja iki. Kaos rego 3 yuta, itu kan wagu loh. Tapi ya terpaksa gitu. Maksudnya pada saat aku harus bergaul sama mereka, ya aku melakukan itu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang Jogja yang kadang-kadang susah merasa bahwa ini kita harus jualan nih. Aku sih tidak pengen menjadi jualan seperti ibu kota kita gitu. Kayak ning Jakarta itu pasti harus tuntutannya pasti keras gitu untuk kita jualan. Tapi teman-teman di Jogja ini mulai harus memonetize apa yang dia lakukan gitu. Dengan pasar atau marketnya yang dari luar? Lebih spesifik. Iya. Harus lebih spesifik. Jadi pasar di Jogja ini pasar yang spesifik banget sebenarnya. Cuma kadang-kadang belum ketemu. Jadi kayak tadi aku ngomong bahwa orang yang pengen belajar festival di dunia ini pasti banyak. Orang yang pengen belajar tentang kerajinan pasti banyak. Tapi kalau kalau umpamanya kita ada jurusan kriya kan diisi kan, jurusanku dulu gitu. Kalau cuma itu hanya istilahnya cuma mau menjual karo mahasiswa sing pengen ngerti kriya, piro sih bayarannya gitu. Tapi kalau kita menjualnya itu ke ke pengusaha furniture, kayak aku kemarin pas ke Polandia gitu, aku kan bayar mahal itu. Ini pun iso sani gitu mas ya? Harusnya bisa. Dibalik sini, mereka belajar ke Jepara, ke Jogja bagian opone gitu. Itu bisa, sangat bisa. Dan sangat mungkin gitu. Maksudnya aku kemarin sempat ketemu ya sama salah satu temanku yang orang Swiss gitu. Dia baru ngambil doktoralnya tentang kriya di Jogja gitu. Namanya Aryani gitu. Terus ngobrol, kebetulan dia emang neneknya orang Indonesia, jadi makanya namanya Aryani gitu. Terus dia penasaran sampai akhirnya ngambil doktoralnya ke Jogja. Terus sampai dia datang ke ISI, di kampus ISI, ketemulah para dokter-dokter ahli di bidang kriya gitu. Terus akhirnya dia ketemu aku, nggak sengaja gitu. Lagi-lagi nggak sengaja gitu. Ketemu aku ngobrol, aku cerita pekerjaanku gini. Terus tak temuke karo pengrajinku. Terus tak temuke, tak liatin hasil-hasilku. Aku sampai ke Milan Design Week, sampai kemana gitu. Dia kaget. Wah Bram, kamu ini harusnya mahal ini harus kalau ketemu kamu ini. Nggak bisa kalau kamu cuma istilahnya ngobrol kayak gini, nggak bisa. Kamu kalau di Swiss kamu mahal sekali. Untuk ketemu kamu harus pakai janji. Terus, kenapa aku ya? Ya kamu kalau mau tahu ini tak buka semua gitu. Gue genten rasyadul berarti mas. Nah maksudku itu aku juga. Makanya ternyata aku juga gitu. Aku makanya introspeksi ini tadi gitu. Jadi aku iso jualan di sisi tertentu. Tapi ternyata ada beberapa hal yang aku itu nggak bisa jualan gitu. Karena ada hal-hal yang bisa kita jual bisa lebih mahal. Karena aku nek dodolan kerajinan pinter aku. Iya. Dodolan kerajinan, dodolan produk. Aku pernah punya toko di Kemang gitu. Terus aku bisa jualan. Tapi ternyata si temanku si Aryani ini dia dokter di bidang
kriya gitu di bidang seni rupa di sini. Kalau di sana kan seni gitu. Dia ngomongin tentang kriya. Bram, wah ini mahal sekali Bram. Kamu tuh harusnya ilmu kayak kamu nih harusnya orang bayar mahal nih kalau untuk ketemu kamu ngobrol tentang ini deh. Oh ya, ya monggo nek meh kok dol kan aku akhirnya ngono gitu. Dadi tidak penting adal dirimu. Nah, makanya karena dia ngomong pasarnya. Ya, karena dia ngomong bahwa ini tulisan yang tentang aku ini dia akan bikin buku gitu. Oke. Dia mungkin ketakutan juga kalau sampai aku merasa mungkin aku dilewati atau apa. Jadi dia cerita bahwa aku tuh mahal. Nggak apa-apa, gratis. Aku kan ngono akhirnya. Padahal ya Mas Aku paham juga gitu. Tapi oke. Tapi kalau monetas menurutku oke. Nah, hal-hal ini yang menurut aku Jogja ini nggak bisa jualan sekedar wisata biasa gitu. Itu yang kemarin coba tak diskusikan sama teman-teman semua gitu. Oh ya, dengan kata lain sebenarnya Jogja punya potensi besar untuk eksplorasi tentang wisatanya lebih bisa gitu ya. Dan ini ngomongin eksplorasinya berarti juga sisi income-nya, pemasukannya dari sisi itu sebenarnya juga masih bisa dioptimalisasikan lagi. Sangat. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dan gelem orane tadi itu seperti itu juga ya. Ya sebenarnya kalau aku ngomong sama teman-teman PHRI ya, Persatuan Hotel Indonesia itu kan yang paling susah itu kan membuat length of stay. Length of stay ya. Ya kan? Kalau mencari pelanggan itu gampang, tapi length of stay-nya yang paling susah gitu. Nah, bayangke nek mau ning Yogya, mau peneliti nggak mungkin kan seminggu. Iya kan? Bulan lah. Nah, itu kalau maksudku itu. Dia akan repeat datang lagi ke sini pasti untuk dia menguji pembacaannya dia sebelumnya gitu. Pasti kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang menurutku itu ini tidak disadari sama teman-teman semua gitu. Ya akhirnya yang menangkap itu ya maaf ya orang luar gitu. Ya. Orang luar bikin villa di Jogja ini kudune kanca-kanca mulai kroso loh. Banyak orang luar bikin villa di Jogja gitu. Ya. Setuju. Nah, hal itu yang menurut aku ini yang harus kita geber gitu. Teman-teman harus kita geber, semuanya harus bekerja sama lah, nggak bisa sendirian ini. Oke, nah untuk itu lebih baik misalnya kita sekarang setelah ini bertindak. Wah, tempatnya bertindak. Karena ini terjadi satu wacana. Mungkin buat yang nonton Rubik kali ini, Ruang Bicara kali ini, kesempatannya buat kalian mencari atau bahkan kalau misalnya sudah menemukan, tiba saatnya sekarang untuk mencoba mengemasnya atau ketemu sama expert yang oke di bidangnya dan temukan caranya untuk mendapatkan profit yang lebih mungkin atau optimalisasi profit dari kalian karena ternyata kita semua ini punya peluang untuk itu. Jogja punya peluang yang sangat luar biasa buat itu. Banyak hal nggak cuman banyak ternyata, setiap sudut, setiap sisi dari Jogja sebenarnya punya kekuatan untuk menuju ke ekonomi kreatif. Thank you banget Mas Bram. Sip. Sedikit tak kesimpulan tapi orang nyimpulke juga, tapi nek disimpulke kita ora rampung gitu. Waktu nek malah kesimpulan. Paling orang adalah lebih ke motivasi. Yuk, gitu ya. Siap. Oke. Matur nuwun Mas Bram, salaman di depan. Thank you. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Rubik episode berikutnya, Ruang Bicara. See ya.